Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari UPT Puskesmas Mandiri Balige hari ini hadir untuk melakukan edukasi kesehatan, periksa kesehatan khusus untuk anak-anak kelas 7. Perkenalkan, saya Kenny Boru Simanjuta. Saya penyuluh kesehatan. Hari ini hadir bersama Ibu Bidan Juliana yang cantik, Ibu Bidan Hotmian Tambah, dan kakakmu yang sedang dalam proses pendidikan kesehatan, Kak Aksida Boru Manurung. Ya, jadi seperti di awal Ibu bilang tadi, sebelum kalian nanti diperiksa, kalian mau bikin sedikit penyuluhan. Ya kan, nggak lama-lama. Ya, banyak tahu, kamu bisa lebih banyak cara untuk bisa melindungi diri. Ingat, kesehatan itu harta yang paling berharga, meskipun kesehatan bukan segala-galanya, tapi itu kesehatan yang paling berharga. Kelas 7 ini kelompok yang riskan ya, remaja baru yang dari tadi anak SD masuk ke kelas SMP. Ada hal-hal yang harus kamu ketahui. Oke? Siap mendengarkan penyuluhan dari kakakmu? Kasih waktunya sedikit ya. Perhatian sedikit ya, boleh ya? Oke, silakan kakak. Kali ini kakak membawa materi tentang bahaya merokok dan ancaman dari karena merokok sampai sekarang di Indonesia masih menjadi seorang perokok aktif. Masih ada di posisi pertama dengan masih data terbaru 2023 kan? Jadi kita mulai sekarang anak-anak masih kecil-kecil kayak ini harus dibina, masih belum berteman kan? Belum kan? Betul. Jangan ya. Terus Kak, apa sih itu merokok? Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dipisah asap. Jadi ada itu asapnya. Lalu baik menggunakan rokok maupun menggunakan sedotan atau pipa. Lalu merokok menjadi kebiasaan yang sangat umum ya dan meluas di masyarakat. Ini adalah suatu kebiasaan yang tidak boleh dibiasakan. Oke, jangan dicoba-coba. Lalu di rokok itu ada 2 racun deh. Pertama nikotin, lalu ada Kak. Kak, siapa sih bapaknya rokok? Nontonin rokok semua ya. Sedia. Coba tanya bapaknya, Kak, nggak bisa bapak berhenti merokok? Pasti jawabannya nggak bisa. Apa sih yang bikin itu? Pertama nikotin. Nikotin itu yang bikin seseorang itu kecanduan rokok. Lalu yang kedua itu ada namanya tak. Tak ini merusak paru-paru. Coba tanya bapaknya nanti kasih. Pak, sakit paru-paru. Kenapa? Terus kita lanjut ya. Ketika seseorang merokok itu pasti ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Di dalam jangka pendeknya itu ada nafasnya bau. Coba cium nafas bau nggak? Bau kan? Terus yang kedua, kulitnya rusak. Apa sih kulitnya? Ya kan, kering. Ya kan? Yang ketiga itu adalah stamina-nya menurun. Coba tanya bapak kalau kulitnya capek. Kayak nanti ya. Masih nanti dia sampai kalian buru-buru dia lomang sampai kalian ya. Oke, lanjut. Terus di jangka panjangnya deh, jangka panjangnya ketika seseorang merokok ada kena penyakit paru, nanti bisa kena TBC yang segala macam itu. Terus ada juga serangan jantung. Ketika seseorang kena serangan jantung deh, itu kapanpun bisa terjadi jantung. Artinya apa? Gara-gara rokok itu bisa menyebabkan kematian. Wujudlah bapaknya, berhentilah Pak mulai sekarang gitu. Ya. Lalu ada juga stroke. Rokok juga bisa menyebabkan stroke. Kenapa? Karena pembuluh darah di otaknya itu tersumbat karena nikotin dan tarian tadi. Ya. Nah, lanjut lagi. Terus ketika seseorang itu merokok, dia akan ada dampaknya untuk orang-orang di sekitarnya. Pertama, kalian itu akan menjadi langsung dari seorang perokok pasif. Maksudnya itu kalian akan bisa rokok, asap rokoknya itu, dan itu bisa lebih bahaya dan mematikan daripada warga kalian. Ya, jadi jangan menghirup asapnya. Oke? Terus ada juga stres keluarga. Kalian pasti nanti setelah dengar
masih khawatir kan? Gitu. Terus ada lagi contoh buruk. Orang tua kalian itu akan menjadi contoh buruk. Ya, oke. Terus ada lagi mitos dan fakta tentang merokok. Siapa pernah lihat di Facebook nggak merokok nggak keren? Siapa? Keren, nggak keren deh. Jelek kali pun. Coba cewek-cewek coba tanya. Keren soalnya. Ya, nggak menarik ya. Jadi jangan. Nah, siapa di sini merokok tadi dibilang? Jangan. Terus ada yang bilang rokok ringan itu kan nggak berbahaya. Apa bilang semua rokok itu berbahaya? Jenis apa jenis semua yang namanya rokok itu berbahaya. Terus ada juga seorang perokok itu katanya bisa berhenti kapan ya? Ada benar enggak ya? Nikotin itu deh yang bikin seorang kecanduan dan sifatnya itu adalah adiktif. Jadi dia itu nggak akan berhenti juga aja. Itu harus dijalankan juga. Oke? Terus ada cara-cara langkah bebas dari rokok. Nanti kasih tahu sama bapak-bapaknya ini, ada orang tuanya, ya ada berhenti merokok. Pertama, tetapkan tanggal merokok minggu ini. Nanti kita nggak tahu waktu. Jangka untuk berhenti dari rokok itu lama. Oke? Jadi tentukan tanggalnya minggu ini. Lalu cari dukungan. Pasti kalian mendukung yang sekali berhenti merokok dari pasti kan? Kalian juga pasti dukung. Terus ada juga konsultasi dokter. Suruhlah orang tua kalian konsultasi dokter. Jadi nikotinnya tadi, sebenarnya itu. Terus boleh lagi ganti dengan kehidupan sehat, contohnya olahraga, makan buah, sayur, gitu. Oke? Terus kakak juga ada motivasi untuk kalian semua, ya. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, karena masa depan adalah milik mereka yang menjalankan hari ini. Lalu, belajar tidak akan membuat pikiran kalian lelah. Jangan takut melangkah, karena 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Dan hidup adalah tentang belajar. Jika kalian berhenti, maka kalian mati. Oke? Sekian dari kakak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kakak ini. Sampai di sini ada yang mau dikomplain? Betul apa yang kata? Ada yang mau dikomplain? Ada. Apa? Gak mau. Anggap itu. Ada yang diterima. Terus bawa ke rumah. Saran dari Kak Asida tadi boleh dicoba. Biasanya kalau ayahmu merokok di rumah bisa dibujuk. Biar bangga ayah kita di rumah ini udah pintar anak laki-lakiku, udah pintar bolusku tanpa ilmunya. Jadi kasih bangga, tapi tetap harus sopan. Jangan begini, Pak nggak boleh merokok. Ini tangan hati-hati ya. Pak nggak boleh merokok. Boleh ya. Dekati bapaknya, ada cerita. Pak, tadi kami datang ibu-ibu dari puskesmas Namurit sama kakak dari aku Rajuna ngasih sedikit informasi. Ternyata sang rokok bahannya loh Pak. Kakak mau bapak tetap sehat sampai kakak besok jadi dokter. Kalau mau saya, ya kita selalu sama sampai hari depan dan lama-lama. Begitu ya sayangnya. Harus sopan kalau mau edukasi bapaknya ya. Boleh sangat masalah cinta dan oke. Nah, di tanganmu ada surat cinta. Surat cinta enggak mau. Sudah ada pacaran? Sudah. Tidak apa-apa mama itu. Cuma kan harus tahu bahasanya. Ya. Hal yang normal ketika kamu beranjak dari kategori anak-anak menuju remaja, ada yang berubah. Kayak ibu bilang tadi, ada. Bukan hanya fisiknya yang berubah. Psikismu juga berubah. Dulu waktu kamu SD nggak peduli sama laki-laki, main bareng, bapak kalian hubungan ya kan? Sekarang udah malu dikit, malu dikit, ya itu mas. Tapi ingat, yang remaja putri, semakin kamu beranjak remaja, harus kamu perhatikan dari atas kepala sampai ke bawah.
Wah, jaga kebersihan. Yang rambutnya panjang bisa dikecil. Harus dicuci rambutnya putih. Ya, boleh ya. Kalau bisa karena kita pakai rok, pakailah celana yang pendek atau short namanya, celana pendek. Biasanya jangan tanpa celana pendek. Ya, kejahatan muncul awalnya bukan karena ada niat, tapi karena ada salah. Ada kesempatan. Tengoknya tadi. Sekali. Tadinya nggak mau tapi kalian kasih uang. Biasanya, karena kalian di sini berhadapan sama laki-laki, ya, oke ya. Yang cowok, ini saudarimu, Ipong bola batang dong, Ipong dong. Ya, orang Batak itu laki-laki dibilang anak Miraja. Kalau perempuan, Bong Miraja. Anak Miraja tunjukkan sebagai seorang raja, melindungi kaum perempuan. Jangan jadi kamu yang mengganggu teman perempuanmu. Harusnya kau melindungi itongmu ya. Begitu ya Bang ya. Kamu sudah jadi otak. Kalau dulu kamu masih kecil SD lagi, sekarang udah lebih baik lagi karena sudah makin besar. Biasanya seperti itu. Nah, pernah nggak dengar lagu Posyandu? Aku anak sehat, tubuhku karena ibuku rajin dan amat. Gitu ya. Ada yang gitu lahir langsung jadian SMP? Nah, semua berawal dari bayi-bayi. Ketika kamu bayi-bayi pasti ke Posyandu. Nah, ini lagu Posyandu. Nah, sekarang sedikit ibu ganti liriknya, musiknya seperti itu. Kenapa? Penyeruan hari ini pesan kuncinya ada di lagu itu. Boleh banyak ibu cerita dan lagu ini kan disampaikan ya. Jauhi namanya remaja putri, jauhi narkoba, jauhi rokok. Itu kuncinya ya. Keren. Ada yang tahu bisa bantu singkat kata apa namanya? Kak Michelle. Ada yang tahu? Apa itu? Ayo ada yang tahu sebut kamu. Ini kata bunga ini enggak. Apa itu PKPS? Apa itu anemia? Oh, iya, itu salah satu bentuk kegiatan. Jadi kalau ada nanti dari puskesmas datang periksa HB perempuan, datang mengukur tinggi badan, ukur lingkar lengan, berat badan, itu masuk dalam kategori kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja. Memang kalau semua puskesmas ada nama kegiatan-kegiatannya, jadi itu masuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja. Apa itu Bu anemia? Anemia itu apabila kamu diperiksa darahnya untuk melihat kadar hemoglobin normal atau tidak. Kalau di bawah 2 nanti kadar hemoglobin terlalu jauh, itu masuk dalam kategori anemia. Ciri-cirinya apa? 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, mulai. Kalau kadar HbA turun abang, artinya oksigen yang masuk ke otakmu akan sangat berkurang. Sudah belajar IPA, biologi, kemudian ya belajar apa sekarang? Kami dulu ada pelajaran biologi. Sekarang ada biologi ya Kak? Jadi gini, fungsi darah. Sudah belajar fungsi darah? Belum, enggak apa-apa. Jadi darah itu berfungsi mengangkut makanan dan oksigen. Jadi kalau darah kadarnya sedikit, gimana dia mengangkut? Oksigen kurang, bawaanmu mengantuk. Nggak nyampe hitungan 5 menit ketika ibu guru di depan mengajar kamu mengantuk. Padahal kamu tidur cepat, jam 9 sudah tidur. Saya ngantuk ya. Itu salah satu tanda orang yang anemia. Pucat. Ya kan? Kalau kau tengok di sini kotak matamu, yang cantik sebenarnya warnanya pink, ya kan, ranum-ranum, tapi pucat, seperti tomat yang pucat. Itu salah satu gejala anemia, tanda-tanda anemia, ya. Biar kamu tidak anemia, makanya makananmu harus tinggi protein,
tinggi vitamin, mineral, dan ada karbohidratnya. Sudah ikut aksi bergizi kemarin? Isi piringku jangan pernah dilupakan. Setiap makan mulai pagi, siang, sore, di piring itu ada 4 item. Nasi, lauk, sayuran, buah. Ya. Pagi ini siapa yang nggak makan? Siapa yang nggak sarapan? 1, 2, 3, 4. Turunkan tangannya. Kenapa nggak sarapan? Sarapan. Berarti kalian belum paham ya sayangku. Ayo siapa yang di sini nggak punya handphone? Oh nggak punya handphone. Tapi kenal handphone kan? Ibu tanya dulu. Kalau handphone lobet bisa nggak dipakai? Enggak. Handphonemu lobet tinggal dikit lagi kamu paksa pakai apa yang terjadi dengan handphonemu? Jim alias mati. Ya nggak? Contoh tadi masih tinggal 5% ini kamu pakai masih tokan. Hanya tinggal mati. Tubuhmu seperti itu. Kalau tubuhmu bangun pagi sudah kau pakai, hari ini belajar, kau tidak makan, tidak minum, artinya kondisi tubuhmu lagi dalam kondisi lobet. Tubuhmu lobet, kau pakai terus beraktivitas sampai terjadi sama seperti handphone tadi, seperti kalau tubuhmu akan sakit. Ya, jadi jaga tubuhmu ya, jaga tubuhmu ya bang ya, jangan merasa sok udah tua. Kalau sudah sakit ya, nggak bisa kamu sekolah. Boro-boro mau jadi dokter, sekolahnya jalan kenapa sakit? Jaga tubuhmu biar tetap sehat, kamu tidak ketinggalan pelajaran, kamu bisa mencapai cita-cita. Gitu. Jangan lagi nama atau pakai rasmi workout tiap pagi. Makan banyak, udah terlalu itu. Ya, bangun pagi aja kamu sudah bisa bantu orang tua, tinggal cuci piring. Yang perempuan temani mama masak. Oke, jangan lakukan bangun setengah 7 pagi. Naik sasak mama tiap kali kalau gitu. Turunkan tuh sasak mama itu ya. Udah sampai mama sama bapak cari uang. Harus peduli ya sama orang tua ya. Sadar jauh umurnya sama bapak itu. Kita terima apa? Ya, oke. Nah, ayo kita nyanyi sekali lagi. Udah bisa tanpa saya dampingi? Remaja sehat, tubuhku berubah, harus cepat. Oke, 1, 2, 3.